Baik, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah kami di sorga, terima kasih di sore Sabat Tuhan yang indah ini. Kami boleh mengambil waktu untuk mempelajari sehubungan dengan pentingnya kesehatan di dalam kehidupan kami. Di dalam topik fakta atau mitos kesehatan yang akan kami ikuti saat ini, kiranya boleh menjadi berkat bagi kami semua yang mengikuti. Lewat acara ini, lewat pembahasan yang kami dengarkan, itu boleh membuat kami memiliki kehidupan yang lebih sehat. Berkati kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudara-saudara, saya mau menyapa kembali untuk kita semua yang telah hadir, baik di Zoom meeting maupun yang mengikuti melalui Facebook ya pada saat ini. Dan puji Tuhan untuk kebersamaan kita pada sore hari ini. Dan kita akan belajar, seperti kalau saudara lihat di belakang saya ini ya, mitos dan fakta tentang kesehatan. Mitos atau fakta. Seperti yang saya katakan tadi di bagian awal, bahwa di dalam kehidupan kita seringkali sulit membedakan, apalagi hal-hal yang berhubungan dengan kesehatan. Apakah ini mitos ataukah ini memang fakta? Ya. Dan saat ini kita akan membahas akan beberapa hal yang akan ditanyakan kepada Dr. Evelyn berhubungan dengan berbagai hal kesehatan, apakah itu fakta atau mitos. Dan jika juga saudara-saudara memiliki pertanyaan, silakan diajukan. Boleh ditulis di kolom komentar ataupun boleh menyampaikan secara langsung dengan join di Zoom meeting. Baik saudara-saudara, sebelum kita akan langsung kepada diskusi atau tanya jawab sehubungan dengan fakta atau mitos kesehatan, mari kita nyanyikan terlebih dahulu lagu tema kesehatan. Lagu tema kesehatan, hidup sehat. Kita akan nyanyikan bersama-sama ini agar kiranya lagu ini juga boleh memberikan motivasi kepada kita untuk memiliki hidup yang sehat. Istirahat yang cukup membuat wajah berseri, diet yang seimbang, tubuh terlihat indah, udara yang bersih, jadikan hidup semangat, mengenali yang itu pemenang sejati. Hidup sehat, anugerah Tuhan. Hidup sehat, sangat berharga. Seluruh hukum kesehatan. Hidup sehat, pilihan kita. Sinar mentah yang cukup, kuatkan tulang-tulang. Energi berolahraga, tubuh berfungsi baik. Hubungan sosial yang baik, jadikan hidup bahagia. Air jernih yang cukup, sedarkan seluruh tubuh. Tuhan yang terutama, Dia sumber kehidupan. Hidup sehat, anugerah Tuhan. Hidup sehat, sangat berharga. Sepuluh hukum kesehatan. Hidup sehat, pilihan kita. Hidup sehat, pilihan kita. Oke, baik. Terima kasih. Kita sudah sama-sama nyanyikan lagu tema kesehatan agar kita boleh dimotivasi untuk memiliki kehidupan yang sehat. Baik, saat ini kita akan masuk dalam diskusi inti kita ya, berhubungan dengan mitos atau fakta kesehatan. Dan kita sudah bersama-sama dengan narasumber kita, Dr. Evelyn Stresemann, dan juga Ibu Endas, yang akan memberikan pertanyaan sehubungan dengan mitos atau fakta di dalam dunia kesehatan.
Untuk itu kami langsung saja berikan kepada Ibu Endah Sladu untuk menyampaikan pertanyaan-pertanyaan mengenai fakta atau mitos kesehatan kepada narasumber kita. Disilakan. Baik, selamat sahabat, selamat sore untuk kita semua. Salam sehat. Puji Tuhan. Ya, dokter, ada beberapa pertanyaan yang sudah disiapkan ini. Saya mau tanyakan kepada dokter. Kan yang pertama, kan kita dianjurkan untuk makan makanan yang bergizi. Artinya makanan yang dapat mempertahankan kita punya tubuh tetap sehat, seperti makanan dari sumber tenaga, dari golongan karbohidrat, protein, lemak. Apakah mitos atau fakta? Kalau kita mengkonsumsi sebanyak-banyaknya karbohidrat, misalnya nasi, disertai protein seperti daging, itu bisa membuat tubuh kita sehat. Fakta atau mitos ini, Dok? Ya, saya jawab ya. Jadi sebenarnya ini mitos, bukan suatu fakta. Fakta kalau kita memang makan makanan sehat, menunjang supaya tubuh kita sehat. Tetapi di sini dikatakan makan sebanyak-banyaknya karbohidrat, sebanyak-banyaknya protein hewani dalam ini daging. Itu adalah suatu mitos. Padahal seringkali kita dengar ya, orang-orang tua bilang, makan banyak-banyak supaya lekas besar, lekas sehat. Nah, ini suatu mitos. Kenapa saya katakan mitos? Kalau kita mau makan sumber tenaga, karbohidrat dalam bentuk nasi kah, atau mie, atau roti, kalau kita makan semua sumber tenaga ini harus di dalam batas yang sesuai dengan kebutuhan kita. Tapi kalau dia lebih daripada kebutuhan kita, maka ini bisa mengganggu kesehatan kita. Bisa ditimbun sebagai contoh saja, makan nasi banyak-banyak tadi dikatakan. Maka karbohidrat kita akan menyebabkan tingginya kadar gula dalam darah. Dan ini bisa menyebabkan insulin kita ini dipaksa, dikeluarkan lebih banyak untuk merubah karbohidrat itu menjadi gula. Dan karena dipaksa ini insulin dari kelenjar hormon pankreas, maka akhirnya kelenjar ini satu waktu akan menjadi rusak. Dan akibatnya kita bisa menderita penyakit diabetes. Begitu pula kalau lebih banyak lagi gula-gula tertimbun terus dalam tubuh kita, lama-kelamaan menjadi lemak. Apalagi dengan adanya daging-daging yang berlemak itu. Dan lemak ini bisa merusak organ-organ tubuh kita. Kita pernah dengar barangkali apa yang dinamakan visceral fat. Jadi kelihatan orang mungkin kurus dari luar, tapi sebenarnya di badannya itu banyak organ-organ ini sudah dibungkus dengan lemak. Nah, ini berbahaya sekali. Bisa menyebabkan penyakit jantung, penyakit kanker, dan sebagainya. Saya kira itu. Jadi ini adalah satu mitos ya. Semua kita boleh makan, protein, karbohidrat, lemak, tapi dalam batas sesuai dengan aktivitas kita. Kalau itu lebih, maka bisa ditimbun sebagai lemak yang berbahaya dan gula yang berbahaya dalam tubuh kita. Baik dok, tadi saya senang dengar dokter mengatakan kita mengkonsumsi itu sesuai dengan aktivitas kita. Jadi umpamanya kalau kita yang cuma tinggal-tinggal di rumah, jangan terlalu banyak makan karbohidrat, tetapi bagi yang pekerja keras di luar seperti buruh di pelabuhan atau petani, mungkin lebih banyak bisa ya, karena banyak tenaga yang keluar. Baik dokter, terima kasih. Selanjutnya mitos atau fakta. Kalau kita mengkonsumsi protein meningkatkan stamina tubuh, termasuk kekebalan tubuh atau imun tubuh kita meningkat. Bagaimana dengan seperti daging misalnya? Banyak asam amino non esensial. Jadi apakah mitos atau fakta kalau kita mengkonsumsi protein itu meningkatkan stamina tubuh kita termasuk kekebalan tubuh? Bagaimana itu, Dok? Ya, sebenarnya kalau cuma kata nama kalimat yang menyatakan protein meningkatkan kekebalan tubuh, benar. Kalau protein. Tapi jenis protein apa yang patut kita pilih yang bisa menunjang kesehatan kita? Nah, kalau yang pertama itu boleh dibilang fakta, bagus. Protein itu kalau kita konsumsi protein, dia mengganti sel-sel kita yang rusak. Protein juga menunjang sel-sel imunitas kita meningkat.
Tapi kalau kita misalnya ambil protein yang hewani seperti daging banyak-banyak, kembali lagi lemak, betul, daging itu bagus sekali. Dia punya asam amino bagus, rantainya itu secara kimiawi lengkap sekali. Tetapi kalau kita makan banyak-banyak, kadar lemak kita juga akan meningkat. Kembali lagi, aktivitasnya kita kurang, kita timbun, kita makan daging sebanyak-banyaknya, ini akan merusak kesehatan kita. Jadi fakta benar kalau protein menunjang. Tapi kalau kita protein itu kita harus pilih protein mana yang sehat. Nah, protein yang nabatika ataukah protein hewani. Ya, di situ kita perlu pilih baik-baik. Bagaimana? Barangkali kurang dengar suaranya. Oh ya. Baik dok, saya senang dengar tadi dokter bilang apakah itu protein nabati atau protein hewani. Ya. Di sini saya juga bertanya, biasa kita dengar protein tumbuh-tumbuhan seperti biji-bijian dan kacang kedelai bisa membuat proteksi terhadap kanker, malah terhadap serangan-serangan sel-sel tubuh dari virus. Apakah ini mitos atau fakta? Karena yang saya pikir itu biji-bijian seperti kacang kedelai itu kan juga termasuk protein dok ya, dan telur itu termasuk protein. Apakah ini mitos atau fakta jika kita itu bisa memproteksi kanker atau virus di dalam tubuh kita? Ya, jadi saya sudah katakan tadi bahwa protein itu benar, fakta. Kalau dia mau menangkis, artinya karena dia memperbaiki sel-sel kita, dia meningkatkan sel imunitas kita. Tetapi selalu saya katakan, kalau kita makan, harus makanan yang seimbang. Artinya, yang kita makan itu sama dengan kebutuhan kita. Kalau dia berlebihan, itu berbahaya. Apalagi kalau dia menggunakan protein hewani itu yang banyak sekali. Karena protein hewani memang baik, lengkap saya katakan tadi, tetapi bahayanya ada. Kadar lemak juga akan meningkat di dalam darah kita. Terjadi lagi visceral fat. Liver kita bisa dibungkus dengan lemak, ya. Dan ini berbahaya, ya. Jantung kita, jadi lemak-lemak itu kalau dia masuk di pembuluh darah, ditimbun dalam pembuluh darah menjadi plak, endapan-endapan yang menyempitkan pembuluh darah, mengeraskan pembuluh darah. Nah, ini bahaya. Makanya sekarang kita melihat kalau kita tidak tahu mengatur konsumsi yang betul, kita punya pembuluh darah bisa rusak dan akhirnya bisa menyebabkan penyakit jantung koroner. Penyakit jantung di mana tersumbat itu pembuluh darah yang memperdarahi otot jantung. Nah, ini menyebabkan kematian yang mendadak. Makanya umur muda sekarang, banyak sekali yang meninggal oleh karena salah konsumsi. Tidak tahu memilih makanan yang sehat. Terutama ini, daging-daging yang berlemak. Ya. Saya kira itu barangkali. Iya dok, tadi dokter bilang mengenai pembuluh darah, saya tertarik dengan itu dok. Jadi apakah mitos atau fakta menjaga pembuluh darah kita tetap bersih dari lemak itu bisa membuat usia kita bisa panjang dan kita bisa hidup sehat bahkan kelihatan lebih muda dari usia sebelumnya. Apakah itu mitos atau fakta dok? Fakta. Jadi kalau kita mau usia panjang, kita mau tidak dapat diserang penyakit-penyakit, terutama penyakit diabetes, penyakit jantung, jaga pembuluh darah kita tetap bagus. Bahkan bayangkan kalau kita cari makanan-makanan yang tidak merusak pembuluh darah kita, bisa menyebabkan pertama usia panjang tadi sudah disebut. Yang kedua, kalau kita pilih makanan-makanan tidak merusak pembuluh darah ini sama dengan garis nyawa. Dia memperdarahi, dia membawa makanan ke semua sel-sel tubuh kita. Kalau seandainya kita jaga baik dengan pola makan yang sehat, pembuluh darah kita awet. Dan juga kalau kebanyakan lemak itu dalam pembuluh darah, tadi disebut penuaan ya, penuaan dini. Kalau misalnya terlalu banyak lemak dalam pembuluh darah, lemak ini harus dikeluarkan dari tubuh. Tapi tubuh sudah tidak mampu kasih keluar lagi. Kita punya selaput sel atau mitohondria ini tidak mampu lagi keluarkan.
Akhirnya tertimbun. Nah, kalau dia timbun di otak, stroke. Kalau dia timbun di jantung, jantung koroner. Ya, apalagi lebih-lebih kalau dia ke otak, kita punya demensia itu apa namanya? Pikun. Pikun cepat sekali terjadi. Bisa sampai Alzheimer. Sel-sel otak kita rusak. Jadi kelihatannya sepele, ya. Tapi sebenarnya makanan yang kita akan mencegah kita jangan cepat jadi tua, mencegah kita jangan cepat jadi pikun, tetap awet muda yang baik, ya. Penyakit-penyakit jantung, penyakit-penyakit pembuluh darah otak, stroke tidak mudah terjadi. Memang benar sekali, itu fakta. Itu pertanyaan yang sudah dijawab. Mungkin dari saudara-saudara yang sementara mengikuti ini ada pertanyaan, saya persilahkan sebelum saya melanjutkan pertanyaan dari saya selanjutnya. Silakan saudara-saudara, mungkin ada yang mau bertanya, khususnya mengenai pembuluh darah, kolesterol, silakan. Ya, mungkin saya boleh mengawali untuk pertanyaannya. Saya tertarik dengan diskusi fakta atau mitos, karena dalam dunia kesehatan banyak hal-hal yang kita ragukan apakah ini fakta ataukah ini hanyalah mitos. Mungkin ada dua pertanyaan dulu yang terpikir di dalam pikiran saya ya, untuk saya tanyakan mengenai fakta atau mitos kesehatan. Ini yang pertama, apakah, karena ini pendapat banyak orang ya, orang yang suka begadang, maka dia akan menjadi cepat gemuk. Orang yang suka begadang atau tidur lat, dia akan cepat gemuk atau obesitas. Apakah ini fakta atau mitos? Kemudian yang kedua, fakta atau mitos, ketika kita berdekatan dengan orang yang sakit, maka kita juga akan menjadi sakit. Itu yang mungkin dua hal yang mau mencari kepastiannya bagaimana. Jadi yang pertama, kalau suka begadang, katanya cepat gemuk. Apakah itu fakta atau mitos? Kemudian yang kedua, kalau kita berdekatan ini dengan orang yang sakit, maka kita bisa tertular sakit. Mungkin itu pertanyaan yang saya mau berikan. Terima kasih kesempatan ini diberikan. Saya jawab. Yang bagian pertama, kalau orang suka begadang, katanya bisa cepat gemuk, bisa cepat obesitas. Fakta. Kenapa? Kalau kita tidur lat, ya, kita tidur lebih daripada jam yang harus kita tidur, di mana dibutuhkan oleh tubuh kita, kita masih tahan-tahan, begadang dulu. Pada saat itu, hormon yang keluar adalah hormon grelin. Dan hormon grelin ini menimbulkan apa? Nafsu makan bertambah. Jadi orang cari makan. Biasa kalau orang begadang, kenapa itu? Malam-malam makannya cari makanan. Karena hormon ini keluar kalau kita lebih daripada jam-jam tidur kita. Jadi kalau sering begadang, sering makan, pasti jumlah dari karbohidrat, lemak akan bertambah, dan ini membuat kita menjadi obesitas. Fakta, Pak. Fakta. Dan yang kedua, kalau kita dekat dengan... Artinya, mungkin saya boleh interupsi sebentar. Artinya bukan begadangnya sebenarnya, ya, tetapi ada hormon keinginan untuk makan yang membuat kita menjadi obesitas karena begadang ini ya. Ya. Terima kasih untuk penjelasannya. Silakan lanjutkan. Ya, yang kedua yaitu mengenai apa kita tertular kalau kita dekat orang yang menderita penyakit. Ya, tergantung. Kalau itu penyakit menular, kita bisa tertular. Tapi kalau dia bukan penyakit yang menular, seperti contoh penyakit degeneratif, penyakit kanker, biar kita dekat, kita tidak tertular. Penyakit diabetes, kita dekat dia, kita tidak tertular. Karena itu bukan penyakit menular, bukan penyakit infeksi. Itu adalah non-communicable disease. Dan penyakit ini terjadi dari diri kita sendiri. Contohnya, kalau kita mendapat penyakit kanker, berarti kita salah. Kalau kita lihat proses terjadinya kanker ini, itu disebabkan karena kita salah dalam mengatur makanan kita, pola hidup kita tidak sehat, akhirnya radikal bebas ini merusak proses penjagaan sel-sel, siklus sel kita terganggu, DNA kita rusak. Pada waktu kita punya DNA rusak, akibatnya kita punya sel-sel kanker bertumbuh, sel-sel abnormal bertumbuh.
Nah, itu terjadi kanker di situ. Ya. Dan kita punya pola makan tidak sehat, sel-sel kanker ini tidak mudah dihilangkan. Ada memang, kita punya tubuh kasih keluar sel yang namanya natural killer cell, keluar. Tetapi natural ini tidak bisa membunuh seberapa banyak sel-sel abnormal. Jadi terjadinya kanker ini bukan karena penularan. Jadi sekali lagi, walaupun kita berdekatan kepada penderita orang yang sakit, tidak selalu tertular kalau bukan penyakit menular. Ya, kalau penyakit degeneratif, kanker dan sebagainya itu dari dirinya sendiri. Ya, jadi jangan pikir saya kanker, saya deka-deka orang kanker, saya jadi saya akan tertular. Oh tidak, itu salah, itu mitos itu. Ya. Terima kasih penjelasannya. Ya. Baik, kalau ada terima kasih Pendeta untuk pertanyaannya. Mungkin saudara-saudara yang lain akan bertanya, silahkan sebelum saya bertanya lebih lanjut. Silahkan, mungkin ada yang mau bertanya. Ya, jadi diberikan kesempatan jika saudara-saudara ingin bertanya sehubungan dengan yang saudara rasa apakah ini fakta atau mitos dalam dunia kesehatan. Bisa dituliskan di dalam kolom chat ataupun boleh juga kalau yang itu bisa disampaikan secara langsung. Ataupun sementara sesi diskusi, kalaupun ada pertanyaan silakan bisa untuk langsung aktifkan suara dan berikan pertanyaan. Terima kasih. Mungkin sementara yang lain mempersiapkan pertanyaan. Saya ada satu pertanyaan dulu, Dok. Kan sekarang lagi banyak itu dibuka restoran Korea. Di sini kan rata-rata Korea itu daging-dagingan ya, Dok ya. Selain memang ada juga seperti yang lain, seafood, ada sayur. Di sini saya mau bertanya, apakah fakta atau mitos makanan protein hewani seperti daging merah itu bisa menyebabkan penyakit kanker dan penyakit jantung koroner? Apakah ini fakta atau mitos, Dok? Fakta. Jadi saya jawab fakta. Kenapa? Saya tadi sudah menyebut bahwa protein itu bagus sekali. Protein hewan itu sebenarnya paling lengkap, dia punya asam amino secara kimiawi. Tetapi kalau kita menggunakan makanan atau daging merah ini terlalu banyak ya, lebih dari mestinya, maka kita punya pH darah akan berubah menjadi asam. pH darah kita yang asam ini bisa menyebabkan DNA kita rusak. DNA kita rusak berarti siklus lagi mengatur sel-sel ini berjalan normal, berubah menjadi abnormal. Maka terjadilah banyak sel-sel abnormal. Dan sel-sel abnormal yang banyak ini akhirnya dia bertumpuk dan dia membentuk satu massa tumor. Nah, massa tumor ini kalau dia mendapat perdarahan mendapat saluran atau darah yang datang ke sana bawa makanan bagus, akhirnya bisa berkembang menjadi sel-sel yang ganas. Dia bisa lewat pembuluh darah. Jadi ini yang kita namakan kanker. Ya, bisa. Jadi orang yang sebenarnya sudah kanker sebenarnya jangan batasi. Jangan makan karena ini menunjang. Dia mengandung arachidonic acid. Dia membawa suasana asam. Sehingga orang yang sudah memang mengarah ke kanker, wah, itu mempercepat proses ke sana. Ya. Jadi pH darah kita yang asam ini sangat menunjang terjadinya kanker. Apalagi kita tahu bahwa daging-daging itu dari hewan yang dipotong. Pada waktu dia dipotong, pernahkah kita potong ayam lalu ayam diam-diam saja atau sapi itu diam-diam saja waktu kita potong? Tidak mungkin kan? Dia harus berteriak. Kenapa? Dia stres. Pada waktu dia stres, pengeluaran hormon kortikosteroid atau kortison dari binatang itu pun akan merusak DNA kita. Apalagi kalau kita kurang makan sayur-sayuran, buah-buahan yang menjadi zat antioksidan, mencegah sel-sel ini jangan menjadi abnormal. Oh, kita kurang makan, tapi makanan kita hanya terdiri dari daging melulu. Maka ini menunjang terjadinya kanker. Ya, jadi kanker itu karena pH darah kita yang berubah menjadi asam.
Dan bukan itu saja, efeknya juga besar. Sampai tulang-tulang juga mudah mengalami kerapuhan atau osteoporosis. Orang yang banyak menggunakan protein hewani gampang menderita osteoporosis. Kenapa? Kita punya tubuh itu selalu mau mengantisipasi. Ya, ingat, antisipasi selalu terjadi. Karena terlalu asam, tubuh kompensasi. Dia tarik kalet dari tulang, dia tarik kalsium dari gigi. Akibatnya apa? Tulang-tulang kita, gigi kita menjadi rapuh. Terjadilah rapuh tulang. Ya, jadi inilah konsekuensinya kalau kita menggunakan banyak sekali protein hewani dan kita kurang mengkonsumsi protein-protein dari tumbuh-tumbuhan yang bisa menetralisasi dengan baik ya keadaan ini. Saya kira itu barangkali. Terima kasih dokter. Jadi kita tetap jaga supaya pH darah kita tetap basah ya dok ya. Kalau itu kita kan gampang sekali penyakit masuk di dalam tubuh kita. Baik dok, ini ada pertanyaan lewat chatting. Saya akan bacakan dari saudara Felty. Ada 2 pertanyaan, tapi saya tanyakan, dua-dua saya langsung tanya dok ya. Sering makan tempe goreng menjadi pemicu penyakit kanker, fakta atau mitos? Jadi sering makan tempe goreng menjadi pemicu penyakit kanker, apakah itu fakta atau mitos? Yang kedua, apakah sering minum air es menjadi penyebab badan menjadi gemuk, mitos atau fakta? Terima kasih dok. Ya. Kalau saya mau menjawab, kalau makan banyak tempe, sebenarnya itu bagus. Fakta, proteinnya bagus sekali. Tetapi kalau dibilang tempe itu digoreng, itu dia punya efek sudah lain. Ya. Daripada tempe yang kita rebus dan kita makan. Ya. Tapi kalau dia sudah digoreng, berarti dia sudah bersama-sama dengan minyak di sini. Ya. Nah, kalau begitu, tempe itu sudah tidak sehat lagi. Padahal sebenarnya itu tempe bagus sekali. Karena kacang kedelai ini bagus sekali. Dia menyebabkan tubuh kita bisa menghasilkan triptopan. Dan triptopan ini bisa menyebabkan saudara tidur nyenyak. Karena dia menghasilkan serotonin. Perasaan hati yang senang. Melatonin. Ya. Jadi kalau sampai dikatakan tempe itu sehat, dia tidak menyebabkan kanker, itu benar fakta. Tapi kalau sudah digoreng, sudah diproses, ya bisa saja dia menyebabkan. Apalagi kalau minyak gorengnya sudah dipakai berulang-ulang kali, ya itu bisa menyebabkan terjadinya kanker. Ya, jadi tergantung dari apa yang kita pakai. Apakah minyak goreng itu sudah berulang, sudah sampai 2 ke atas, paling kurang 2 kali dipakai. Kalau sudah sampai 3 kali, itu minyak goreng sudah menjadi minyak goreng yang berbahaya. Dia sudah karsinogen, ya. Jadi kita harus hati-hati. Kacang kedelai sehat, tapi kalau sudah dipakai minyak goreng yang berulang-ulang kali, dia sudah bisa menyebabkan terjadinya kanker. Itu barangkali. Kalau dilengkapi sedikit pertanyaannya baru jelas. Mungkin kalau sekali-sekali mungkin tidak apa-apa atau bagaimana dok ya? Karena kadang lebih enak itu digoreng daripada direbus. Tapi banyak sekarang menu dari tempe itu tidak digoreng saja, bisa dibikin woku seperti dokter pernah kasih tahu saya, bikin woku dari tempe itu enak juga. Jadi dia tidak digoreng, itu sama dia direbus, ya dok ya. Jadi mungkin kita bisa lihat dari menu-menu yang lain yang tempenya bisa dikukus juga. Dihancurkan baru campur bumbu dan dikukus, taruh di daun dulu baru dikukus. Jadi tidak selamanya. Dan yang pertanyaan kedua dari dok begini. Pertanyaan kedua, apakah sering minum air es menjadi penyebab badan menjadi gemuk? Apakah mitos atau fakta? Minum air es, tapi berapa kali dia minum air es? Apa terus-terus? Nah itu. Ya, kalau sekali-sekali ya memang, ya. Tapi apakah terus-terus tiap hari harus minum air es? Itu satu kebiasaan yang tidak baik. Ya, tadi dikatakan apa menjadi apa? Kalau terus-terus menjadi gemuk, tidak juga, tidak selalu dia menunjang kegemukan, tidak selalu ya saya bilang. Jadi itu mitos juga, termasuk mitos karena tidak selalu minum air dingin itu
tetapi efeknya kurang bagus. Kenapa kurang bagus? Terhadap proses pencernaan kita, proses enzim-enzim yang keluar untuk mencernakan makanan kita tidak sepenuhnya bekerja. Kenapa? Pada waktu air itu dingin, terjadi pengecilan pembuluh darah, vasokonstriksi pembuluh darah. Sehingga produk daripada enzim-enzim itu kurang bagus terjadi. Pencernaan kurang bagus. Tapi sebaliknya saya menganjurkan minum air hangat setiap pagi waktu bangun. Kenapa? Dan pada waktu malam sebelum tidur, kalau boleh 2 kali sehari. Kenapa? Karena dengan minum air hangat itu, maka sirkulasi darah, peredaran darah kita menjadi lebih lancar. Toksin-toksin atau racun-racun dari tubuh kita akan mudah dikeluarkan. Hormon-hormon kita, enzim-enzim kita akan bekerja lebih baik. Jadi beda dengan air dingin. Air dingin itu justru menghambat proses pencernaan kita berjalan baik. Pembuluh darah kita punya sirkulasi darah tidak berjalan lancar dengan adanya air dingin itu. Ya, jadi air es itu kurang bagus diminum. Kenapa? Satu lagi, probiotik. Kita tahu apa yang dibilang bakteri probiotik. Itu bakteri yang ada di usus kita, yang ada di fili-fili usus itu berguna sekali itu bakteri sana. Bukan bakteri yang berbahaya, tapi di situ dia membentuk kekebalan. Itu akan bekerja lebih baik pada waktu saudara menggunakan air hangat. Jadi air hangat itu banyak fungsinya. Mengeluarkan racun, mengaktifkan hormon, menyebabkan sirkulasi darah menjadi lancar. Ya, dan kita akan merasa nyaman. Secara psikologis, kita akan merasa lebih nyaman. Atau kita lebih rasa rileks pada waktu kita minum air hangat. Benar toh? Ibu rasakan itu kalau minum air hangat. Saya kira itu barangkali ya yang dapat saya jawab. Jadi tidak selalu di air dingin menyebabkan orang gemuk, tidak selalu. Ya, tidak selalu. Tidak menyebabkan juga itu tidak secara langsung. Baik, terima kasih Dok. Mudah-mudahan menjawab dari pertanyaan tadi Saudara Felty. Ini ada pertanyaan yang masuk di Pendeta Alan. Tapi Pendeta Alan sudah chat di sini. Saya bacakannya. Terima kasih untuk pertanyaan yang masuk. Saya bacakan. Fakta atau mitos, tidur dengan rambut basah akan menyebabkan pilek atau flu. Yang kedua, apakah fakta atau mitos, masak dengan microwave dapat merusak kandungan gizi dalam makanan? Ya, saya jawab dulu yang microwave ya. Ya. Ya, masak dengan microwave bisa menyebabkan apa tadi dibilang? Kehilangan gizi dalam makanan. Kehilangan gizi. Itu fakta. Kalau saudara mempunyai microwave, saya sarankan jangan pakai lagi itu microwave. Kenapa? Bukan saja gizinya rusak dari makanan. Tetapi kita harus tahu bahwa pemanasan yang terjadi dengan microwave adalah pemanasan yang cepat sekali karena menggunakan sistem radiasi. Jadi lain kalau saudara kasih panas, cepat sekali. Ya. Dan proses radiasi ini merusak makanan yang kita punya gizi yang ada di dalam. Dan bukan itu saja. Ada banyak hal dan sudah dibuktikan dengan penelitian. Kita pernah masak air dengan menggunakan microwave. Air itu sudah dingin, kita siram tanaman, dalam 1 minggu tanaman itu mati. Jadi saudara lihat di sini bahwa menggunakan microwave sekarang tidak sehat. Silahkan tidak usah menggunakan lagi microwave. Buang saja. Ya, jangan saudara pikir, waduh dokter katakan buang. Memang tidak sehat, tidak ada gunanya. Kalau saudara mau panaskan, panaskan. Kalau saudara pakai ada itu yang cuma dipanasi, dry fry itu, artinya kita goreng secara kering itu masih lebih bagus. Tapi kalau kita menggunakan microwave, dan saya lihat microwave ini masih banyak digunakan di tempat-tempat yang menjual kue, dan pada waktu kita beli barangkali di kafe-kafe, dia panasi dulu kan. Sudah itu baru dia kasih kepada kita. Oh, kita makan enak sekali karena barang itu panas. Tapi sebenarnya dia sudah mengalami radiasi makanan itu. Tidak ada guna dan berbahaya bagi tubuh.
jangan mempergunakan lagi microwave. Ya. Dan ya itu fakta. Yang kalau sudah tanya fakta, atau ya itu fakta, bisa merusak kandungan gizi maupun bisa meracuni makanan yang saudara makan. Terus pertanyaan yang pertama apa lagi tadi? Saya lupa. Apa tadi Ibu Endas yang pertama? Ini microwave sudah saya jawab. Oh iya. Tidur dengan rambut basah akan menyebabkan pilek atau flu. Apakah itu mitos atau fakta? Kalau saya bilang itu mitos. Jadi rambut yang basah itu tidak selalu bikin kita menjadi flu. Tergantung juga dari imunitas, sistem imunitas yang ada pada tubuh kita. Ya, tetapi memang pengaruh pendinginan setempat itu tidak terlalu baik berefek pada pembuluh darah kita. Ya, tetapi tidak sampai membuat kita menjadi flu kalau kita punya sistem kekebalan cukup bagus. Ya, jadi artinya ya kalau kita cuci rambut ya keringkanlah dengan handuk supaya tidak ada pendinginan setempat, itu tidak terlalu bagus efek pada pembuluh darah kita, ya, yang ada di rambut. Ya. Jadi itu mitos, tidak benar. Kalau orang selalu tidur dengan rambut basah menjadi flu, tidak benar, ya. Jadi tergantung dari sistem kekebalan yang ada dalam tubuh kita. Baik dok, satu lagi pertanyaan yang masuk, saya akan bacakan. Ada beberapa artikel yang menyebutkan bahwa kacang kedelai memicu peningkatan hormon estrogen. Apakah ini tidak berpengaruh buruk kepada laki-laki? Ya, ini juga itu ditanya, tidak dibilang mitos atau apa ya, tapi dia tanya apakah itu berpengaruh buruk pada laki-laki. Saya jawab tidak. Jadi sudah diadakan beberapa penelitian. Ini memang banyak sekali penelitian tentang ini karena selalu diduga, oh jangan makan, nanti mempengaruhi, nanti laki-laki jadi begini, hilang hormon laki-laki dan sebagainya. Ternyata kacang kedelai, tahu, tempe ini adalah makanan yang terbaik. Dia menghasilkan triptopan, dan triptopan ini mempengaruhi produksi hormon serotonin yang mempengaruhi mood. Selain mood kita juga bisa tidur dengan baik karena dia menghasilkan melatonin pada waktu malam. Ya, jadi sebenarnya bagus ini, ya. Jadi sudah ada penelitian banyak mengenai hal ini. Tidak usah takut. Silahkan makan kacang kedelai, tahu, tempe, ya. Oke. Sekira itu barangkali. Baik, mungkin masih ada waktu ini pendeta? Mungkin ada pertanyaan. Masih boleh. Mungkin ada pertanyaan lagi dari saudara. Mau bertanya langsung, silahkan. Saya mungkin punya pertanyaan langsung yang saya tiba-tiba terpikir juga tentang apakah fakta dari mitos atau mitos. Karena hal ini sudah sepertinya sudah menjadi kepercayaan banyak orang sejak saya masih kecil dulu, ya. Apakah fakta atau mitos, dok? Makanan yang jatuh ke lantai, kalau belum 5 detik masih boleh kita makan. Oh, belum 5 detik makan. Bahkan ini sudah dari kecil sampai saat ini saya masih mendengarkan bahwa orang-orang punya pendapat seperti itu. Apakah fakta atau mitos? Kemudian yang kedua yang saya mau tanyakan berhubungan dengan pertanyaan pertama yang disampaikan oleh Ibu Endas tadi mengenai karbohidrat, ya. Artinya ini berbicara tentang nasi. Ya. Ini dengan nasi. Jadi sebagian orang besar, apalagi orang Indonesia, ya, kita yang orang Indonesia berpendapat bahwa kalau belum makan nasi berarti belum makan. Sebanyak apapun kue yang dimakan, coklat atau apapun sebagainya, kalau belum makan nasi di 3 kali sehari, ya, atau pagi atau siang atau malam, berarti itu belum makan, ya, belum makan. Artinya apakah fakta atau mitos? Memang karbohidrat ini adalah kebutuhan utama dari kebutuhan fisik manusia. Mungkin itu yang untuk memperjelas dari penjelasan yang di pertanyaan pertama tadi. Ya. Terima kasih. Jadi pertanyaan pertama itu kalau makanan jatuh di lantai baru beberapa detik, ya, baru belum 5 detik katanya tadi, ya. Ya, jatuh di lantai terus kemudian apa? Dimakan. Tidak apa-apa, begitu maksudnya pendeta, ya. Apakah itu fakta atau dia mitos? Kalau saya jawab,
fakta atau mitos tergantung dari lingkungan di mana itu barang jatuh. Kalau dia jatuh di lingkungan yang memang banyak terjadi, banyak bakteri di situ, ya kotor, ya tentu biar baru beberapa detik sudah kena semua itu lalu kita makan. Ya, nah kalau dia menimbulkan penyakit atau tidak tergantung dari kita punya sistem imunitas. Kalau yang masuk banyak bakteri ya, jadi apa yang membuat kita infeksi? Satu, kalau yang masuk itu dia punya jumlah bakteri cukup untuk menimbulkan inflamasi atau infeksi. Kalau hanya sedikit, tubuh bisa kompensasi. Kita punya sistem kekebalan ada 3 tingkat, tiga lapis. Ya. Kedua, makanan yang masuk itu lewat lambung. Lambung itu punya asam lambung. Ya. Jadi asam lambung itu akan membunuh bakteri. Tetapi sebaiknya, ya jangan karena wah cuma begitu, mari kita makan semua yang jatuh di lantai. Oh jangan. Ya, kita tidak tahu jatuh di lantai itu dia punya media lingkungan itu. Ya, tidak mengandung bakteri berbahaya. Kalau ada spora-spora yang berbahaya di situ, baru sampai di sini bisa saja terjadi ya meradang kita punya leher. Contoh seperti penyakit kena kuman-kuman spora-spora difteri. Masuk di sini, kena kita punya di sini, belum masuk di lambung, baru di leher. Ya. Jadi tergantung dari jenis bakteri, jumlah bakteri yang masuk, ya, dan tergantung dari sistem kekebalan tubuh kita. Apakah dia menimbulkan penyakit, infeksi atau tidak? Itu pendeta saya jawab. Ya, jadi makanan yang jatuh yang belum 5 detik bukan berarti masih boleh dimakan. Sebaiknya tidak usah dimakan lah kalau kita ragu-ragu. Paling yang jatuh sedikit, masih ada makanan lebih banyak. Jadi tergantung dari media. Ya, mau dibilang fakta, bisa saja kalau media itu kotor betul dan kita punya sistem tubuh, punya imunisasi, kekebalan tidak baik. Kita gampang menderita sakit. Ya, ya jadi jangan kita coba bilang baru 5 detik karena kita tidak mau rugi-rugi sedikit, padahal kita bisa mengalami kerugian yang lebih besar, ya. Untunglah. Terima kasih dok untuk jawabannya. Terima kasih untuk jawabannya. Jadi kita bisa edukasi anak-anak juga bahwa pendapat itu tidak benar ya. Kalau makanan jatuh belum 5 detik masih bisa dimakan, apalagi 2 bulan. Lebih baik ya, tidak boleh. Jangan. Ya. Terus pertanyaan kedua, apa tadi ya? Saya nggak asik bicara yang pertama. Yang kedua, dok, pertanyaan yang kedua itu nasi ya. Ya, katanya kita belum, orang Indonesia kalau tidak makan nasi dia bilang belum makan. Memang begitu. Memang begitulah orang Indonesia kalau tidak makan nasi. Tapi sebenarnya karbohidrat itu bukan cuma nasi. Karbohidrat juga bisa terdapat pada gandum, bisa terdapat juga pada roti dari tepung terigu, ya kue-kue yang ada itu karbohidrat. Ya. Dari jagung juga bisa, dari jagung. Jadi bukan hanya cuma nasi, tapi kalau kita sudah makan nasi, makan jagung, makan roti, tambah lagi makan nasi, kita punya jumlah karbohidrat sudah berlebihan. Dan kelebihan karbohidrat ini membuat atau memaksa insulin bekerja lebih berat. Ya, bisa terjadi kelainan pada pankreas kita sehingga akhirnya bisa menuntun kita ke penyakit gula atau diabetes. Ya, jadi kalau kita makan mie misalnya, kita sudah makan mie banyak, kita tambah lagi nasi, berarti saudara punya karbohidrat sudah berlebihan. Ya, jadi kita harus tahu mengatur. Ya, walaupun namanya orang Indonesia, tapi kita tahu dua-dua itu masuk karbohidrat. Kalau kita sudah makan karbohidrat banyak, kita sudah makan kentang, kita makan lagi nasi. Ya, itu sudah berlebihan. Sudah makan roti, makan lagi nasi karena dibilang belum makan nasi, belum makan. Nah, itu. Ya. Jadi semua itu golongan karbohidrat. Jangan sampai kita membuat produksi insulin kita mengalami kewalahan. Kalau itu kewalahan, maka kita bisa menderita penyakit gula. Ya. Jadi kita harus tahu atur jumlahnya. Kalau cuma duduk-duduk di meja, jangan makan karbohidrat banyak sekali. Tadi Ibu Ena sudah bilang, kalau dia kerja di pertanian, dia cangkul-cangkul, itu boleh sampai 2.000 kalori bisa. Karena dipakai dengan aktivitas. Tapi kalau cuma duduk-duduk, belajar, menyanyi-menyanyi, kegiatan aktivitas yang kurang sekali. Ya,
Apalagi sekarang kalau mau jalan kaki, mau naik tangga, cari-cari lift, toh tidak mau olahraga. Ya, saya kira itu pendeta. Ya, kita harus tahu. Iya, Ya, ada lagi jumlah satu karbohidrat. pertanyaan. Ya, Ada lagi satu pertanyaan. Saya persilahkan mungkin Pak Medi Langkai mau bertanya karena tadi ada buka mic. Silahkan Pak Langkai. Ya, silakan Pak Medi. Mau tanya tapi orang sudah tanya duluan. Tidak jadi, sudah dapat jawaban. Terima kasih Medas. Oh iya. Oke, baik. Ada satu lagi pertanyaan, Dok. Saya akan tanyakan. Fakta atau mitos terlalu sering mengkonsumsi sayuran hijau bisa menyebabkan penyakit asam urat? Ini pertanyaan dari Pak Pipin. Dari siapa? Pak Peter Langit. Terlalu sering mengkonsumsi menyebabkan penyakit asam urat. Ya. Kenapa khusus bicara pertanyaan di sayuran hijau? Jadi begini, ya, saya mau bicara tentang asam urat. Sebenarnya asam urat itu adalah merupakan antioksidan yang ada dalam badan kita. Sebenarnya, makanya kalau dia berlebihan, nah ini dia, kalau dia berlebihan baru menjadi penyakit yang berbahaya. Karena kalau dia berlebihan ditimbun di sendi-sendi kita dan kita menjadi rasa sakit kalau kita menggerakkan sendi. Ya, itu asam urat sebenarnya antioksidan yang penting dalam tubuh. Nah, kenapa sampai dia berlebihan? Kadang-kadang kita konsumsi normal, tetapi toh dia berkelebihan dalam badan kita. Asam urat ini dia dikeluarkan dari tubuh melalui ekskresi, melalui urina, melalui ginjal. Kalau ginjal kita tidak bisa mengeluarkan asam urat ini dan kita intake terlalu banyak, maka dia akan tertimbun di sendi-sendi kita. Itu harus kita tahu. Nah, apakah dia mitos atau fakta? Kalau kita sering, ya kita lihat kadar asam urat itu, kalau dia berlebihan, ya memang kita harus diet beberapa makanan. Pertama sekali adalah daging. Ya, protein hewani kita harus kurangi. Apalagi kalau dia sudah tinggi. Artinya kita punya ekskresi tidak berjalan baik. Bisa juga terjadi karena kita punya enzim yang membuat terjadinya pengeluaran asam urat itu terganggu. Jadi bisa hormon pengaruh enzim, bisa disebabkan karena kita punya ginjal rusak, bisa karena kita kurang minum air yang cukup sehingga dia tidak keluar. Dia tertimbun di sendi. Dan kalau dia sudah mengalami peningkatan, tergantung. Ada tingkatan yang tinggi sekali. Artinya ada yang rendah, sedang, dan ada yang tinggi. Kalau saudara menderita penyakit asam urat yang sudah banyak sekali, adalah sudah normal itu 7 pada laki-laki dan pada wanita 6. Ya, itu kalau kita lihat kliniknya. Nah, misalnya kalau saudara sudah sampai 12, 20, nah, sebenarnya diet sumber-sumber yang bisa menaikkan asam urat seperti daging. 1. Kalau memang dia berada di tinggi sekali, sampai sayur memang kita harus diet juga. Tapi itu kalau di sayur, dia hanya sedikit sekali pengaruhnya. Ya, jangan sampai kita takut sekali asam urat naik, kita tidak mengkonsumsi. Jadi terlalu sering mengkonsumsi sayuran hijau bukan penyebab penyakit asam urat. Ini kalau kita katakan sayur hijau yang membuat, itu mitos. Sayuran hijau malah membuat kita lebih sehat. Ya. Tetapi kalau kita punya asam urat sudah tinggi, memang kita harus diet. Pertama, protein hewani, yang kedua tetap juga sayuran hijau ini kita tetap kurangi. Ya. Tetapi jangan kita balik. Apakah kita sering sayuran hijau bikin kita jadi asam urat? Jangan begitu, itu salah. Itu adalah mitos. Tetapi faktanya, kalau misalnya tinggi, kita diet protein hewani termasuk sayuran hijau ini kita kurangi. Tapi jangan kita balik ya. Kalau kita balik, sayuran hijau bikin kita jadi asam urat, itu salah. Dan sayuran hijau ini malah membuat pembuluh darah saudara menjadi lebih baik. Bagus sekali. Dan sayuran hijau ini mencegah terjadi kanker, penyakit-penyakit degeneratif, diabetes, dan lain-lain.
itu nanti kita bicarakan tersendiri. Bala dia merupakan serat yang berguna untuk proses pencernaan dan sistem kekebalan tubuh kita. Jangan sampai kita kehilangan. Jangan kita balik bahwa sayuran hijau ini bikin asam urat tinggi. Itu adalah mitos. Nah, kecuali kalau kita memang sudah tinggi, kita mulai diet. Saya kira itu jawaban saya. Terima kasih, Dok. Jadi sayuran hijau itu tidak membuat asam urat, hanya kalau dia lagi meredam asam uratnya, jangan dulu makan sayur hijau. Kita bikin tambah asam uratnya. Tapi kalau tidak meradang tidak apa-apa ya, Dok ya. Ya. Pernah dokter katakan sama saya. Iya. Baik. Bagaimana pendeta, masih bisa ada pertanyaan atau bagaimana? Sudah cukup, mungkin akan dilanjutkan nanti. Ya, baik pendeta. Baik pendeta. Saya serahkan kembali sama pendeta. Oke, baik. Terima kasih. Tentunya luar biasa ya. Saya sangat menikmati diskusi kita pada sore hari ini, di mana diskusi kita ini mengenai fakta atau mitos mengenai kesehatan. Terima kasih Ibu Endas yang sudah menjadi penanya beberapa pertanyaan fakta atau mitos dalam dunia kesehatan. Dan tentunya terima kasih Dr. Evelyn telah menjadi narasumber untuk memberikan pencerahan dan juga penjelasan agar kita boleh mengerti, membedakan mana yang merupakan fakta dan mana yang merupakan mitos. Ya, salah satu contoh tadi, biasanya dari saya kecil kalau makanan gula-gula jatuh, kalau belum 5 detik saya ambil, karena orang selalu bilang, oh belum 5 detik, masih boleh. Entah dimanapun jatuhnya saudara-saudara, diambil karena belum 5 detik. Tapi ternyata itu hanyalah mitos ya, hanyalah mitos. Karena tergantung dari di mana dia jatuh, dan juga sebaiknya lebih baik tidak usah ya dikonsumsi kalau itu jatuh, karena ada banyak kandungan penyakit yang tentunya kita sudah tidak tahu lagi. Baik, terima kasih sekali lagi untuk Ibu Endas dan juga untuk dokter atas diskusi fakta atau mitos dalam dunia kesehatan. Baik, saudara-saudara, pada saat ini baik kita yang ada di Indonesia Timur ya, di Indonesia bagian tengah ya, waktu Indonesia bagian tengah, kita akan memasuki jam tutup Sabat. Untuk itu pada saat ini kita akan masuk dalam renungan tutup Sabat, renungan singkat tutup Sabat yang akan kami bawakan. Tetapi sebelumnya saya mau kita nyanyikan kembali lagu tema kesehatan. Lagu tema kesehatan kita dengan judul Hidup Sehat, agar ini boleh memotivasi kita memiliki kehidupan yang sehat dan menjaga tubuh kita dari berbagai penyakit. Mari kita nyanyikan. Seimbang, tubuh terlihat indah, udara yang bersih, jadikan hidup semangat, pengendalian diri, itu pemulihan sejati, hidup sehat, anugerah Tuhan, hidup sehat, sangat berharga, seluruh hukum kesehatan, hidup sehat, pilihan kita, sinar mentah yang cukup, kuatkan tulang-tulang, energi berolahraga, tubuh berfungsi baik, hubungan sosial yang baik,
baik, saudara-saudara. Pada saat ini sebelum kita akan masuk dalam jam hari pekerjaan kita ya, khususnya kita yang berada di wilayah atau zona waktu Indonesia Tengah. Pada saat ini saya ingin membawakan renungan singkat ya, dan berhubungan dengan apa yang kita ikuti pada Sabat sore ini tentang fakta atau mitos kesehatan. Oleh karena saudara-saudara, mengapa dikatakan itu fakta dan mengapa dikatakan itu mitos? Oleh karena banyak orang yang mempercayai akan hal itu. Banyak yang mempercayakan hal itu tanpa meneliti lebih lanjut apakah itu fakta atau apakah itu memang hanyalah mitos. Jadi pada saat ini acara ini memberikan kita sebuah hal yang mendorong kita untuk belajar lebih banyak ya. Supaya kita tidak mempercayai sesuatu, apalagi itu berhubungan dengan kesehatan, padahal itu adalah mitos. Tetapi kita percaya seakan-akan itu adalah sebuah fakta. Tadi saya sangat tertarik dengan pertanyaan-pertanyaan yang diberikan, dan jawaban atau penjelasan yang dijelaskan oleh Dr. Evelyn tadi sangat membuka pikiran kita, membuka wawasan kita, bahwa ada banyak dalam dunia kesehatan yang bahkan kita percayai hanyalah sebuah mitos. Dan bagaimana untuk mengetahui faktanya, tentunya perlu untuk kita belajar. Apa yang firman Tuhan katakan kepada kita? Saya ingin bagikan beberapa ayat ya, untuk menjadi bekal juga kita ketika kita masuk dalam hari pekerjaan kita. Dalam Amsal 1, ayatnya yang keempat, dikatakan demikian. Apa yang firman Tuhan katakan? Untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman, dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda ya. Kalau kita membaca dalam kitab Amsal pasalnya yang pertama ini, di situ berbicara tentang bagaimana hikmat yang Tuhan sediakan bagi umatnya ya. Kita juga memiliki kesempatan untuk mendapatkan hikmat yang Tuhan akan berikan. Tetapi itu tidak datang begitu saja, tetapi itu ada proses. Bagaimana kita berserah kepada Tuhan, dan bagaimana kita belajar untuk hal-hal yang tidak kita ketahui agar kita menjadi tahu. Itu pentingnya sebuah usaha, sebuah proses untuk mencari pengalaman, mencari pengetahuan dengan belajar. Bagaimana supaya kita bisa membedakan ini fakta, ini mitos? Tentunya mari kita belajar ya, untuk menambah pengetahuan kita, untuk menambah wawasan kita. Terlebih khusus masalah kesehatan, saudara-saudara. Karena jangan sampai kita menganggap sesuatu ini salah ya. Seperti tadi, kalau jatuh makanan belum 5 detik masih bisa dimakan. Ini merupakan pendapat dari saya kecil, saudara-saudara, sampai sekarang saya masih dengar terus istilah ini ya. Bahkan tadi juga dijelaskan apakah fakta atau mitos masak dengan microwave mengurangi gizi dari makanan. Ternyata itu merupakan sebuah fakta. Sehingga ini boleh memberikan kita wawasan untuk mencegah apa hal yang tidak baik bagi kesehatan kita. Apa yang firman Tuhan katakan yang merupakan fakta sehubungan dengan kesehatan ya. Di dalam kitab Amsal mengatakan demikian ya. Kalau kita lihat dalam Amsal 17 ayat 22. Ini bukan lagi mitos ya, karena ini firman Tuhan sudah katakan. Bahkan dalam dunia kesehatan juga sudah membuktikannya. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengiringkan tulang. Saya mengutip ayat ini untuk menjadi renungan bagi kita. Saya percaya ayat ini sebagian besar orang Kristen sudah menghafal ayat ini. Apalagi dalam hubungannya dengan kesehatan ya. Ini sering disampaikan ayat ini. Tetapi mari kita maknai lebih dalam ya. Ini merupakan sebuah fakta. Karena ini sudah jelas dicatat di dalam Alkitab. Dan juga dunia kesehatan sudah membuktikan hal ini. Bahwa hati yang gembira merupakan obat yang manjur. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Kita memasuki hari pekerjaan kita. Artinya kita akan menghadapi banyak hal yang masih menjadi misteri. Mungkin akan ada hal yang baik, ataupun ada hal yang sukar yang akan kita lewati. Hal-hal yang akan membuat kita bersedih dan sebagainya. Atau mungkin kita masih memiliki pergumulan sampai pada saat ini. Saudara-saudara, mari kita, kalau kita sudah belajar fakta dan mitos tadi, mari kita amalkan hal ini. Ini merupakan fakta.
Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Apalagi di dalam saat-saat sekarang ini, kita masih dalam situasi pandemi, saudara-saudara. Ada banyak sumber penyakit ya yang ada sekarang. Dan firman Tuhan katakan, hati yang gembira ini adalah obat yang manjur, obat untuk segala penyakit. Bagaimana supaya kita memiliki hati yang gembira? Karena ini adalah hal yang baik, hal yang sangat positif bagi kita, ya, bermanfaat bagi kita. Mari kita hidup bergantung dan berserah kepada Tuhan. Kalau kita tidak hidup bergantung berserah kepada Tuhan, hidup percaya kepada Tuhan, bahwa apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, kita selalu mau lawan itu, kita selalu mau segala sesuatu harus terjadi sesuai keinginan saya. Sehingga kita melupakan rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Maka itu akan membuat hidup kita bersedih, semangat kita patah. Bahkan dikatakan di sini semangat yang patah akan mengeringkan tulang. Artinya lawan dari hati yang gembira. Mari kita amalkan fakta ini. Kita hidup dengan Tuhan. Kita percaya dengan Tuhan. Kita percaya kalau Tuhan bersama-sama dengan kita, maka semua akan berjalan sesuai dengan rencana Tuhan. Baik yang akan kita lewati itu adalah hal yang sukar, yang Tuhan izinkan, maupun hal yang baik kita lewati dengan hati yang gembira. Karena kalau kita bersama-sama dengan Tuhan, kita akan memiliki hati yang gembira. Amsal 16 ayat 24. Ini juga fakta yang dicatat dalam kitab Amsal. Perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Nah, ini lagi penting, saudara-saudara. Perkataan yang menyenangkan, ya. Hal yang menyenangkan yang kita keluarkan dari dalam diri kita. Baik perkataan, maupun pikiran kita, maupun tindakan kita, semua hal yang baik dikatakan di sini seperti sarang madu, artinya sesuatu yang baik, sesuatu yang manis bagi hati, bahkan itu bisa menjadi obat bagi tulang-tulang. Tetapi kalau perkataan yang buruk kita sampaikan kepada orang lain, tindakan yang salah, bahkan pikiran-pikiran yang salah terhadap orang lain, maka itu akan menjadi penyakit di dalam tubuh kita. Ini merupakan fakta yang dicatat di dalam firman Tuhan. Mari kita hidup bahagia, kita hidup gembira. Apa yang kita keluarkan dari dalam diri kita, baik perkataan seperti yang dicatat dalam ayat ini, maupun pikiran kita, maupun tindakan kita, marilah yang kita lakukan itu adalah hal-hal yang menyenangkan orang lain. Terlebih khusus hal-hal yang menyenangkan Tuhan. Karena hal yang positif yang kita lakukan juga merupakan obat di dalam kehidupan kita. Kiranya ini boleh menjadi motivasi bagi kita untuk hidup sehat, untuk hidup lebih dekat dengan Tuhan khususnya. Dan kita akan menutup acara kita pada sore hari ini dari diskusi kesehatan sampai pada renungan tutup Sabat, terlebih khusus untuk kita yang ada di waktu Indonesia Tengah. Kita akan tutup acara kita sekaligus dengan tutup Sabat. Sebelum Dr. Evelyn, narasumber kita, akan pimpin kita di dalam doa tutup, mari kita nyanyikan lagu Sion nomor 397, Betapa Teguh Persatuannya. Betapa teguh persatuannya, bersandar pada lengan Tuhan, damai ku dapat dan bahagia, bersandar pada lengan Tuhan. Sandar, sandar, ku aman dari bahaya. Sandar, sandar, bersandar pada lengan Allah. Betapa ringan langkah-langkahku, bersandar pada lengan Tuhan. Bertambahlah terang segenap jalanku, bersandar pada lengan Tuhan. Sandar, sandar, ku aman dari bahaya. Sandar, sandar, bersandar pada lengan Allah. Apakah lagi yang ku takuti, bersandar pada lengan Tuhan. Damai bahagia Tuhan
Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang bertakhta di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, di mana Tuhan telah memberikan kami hikmat kebijaksanaan, bertanya dan mendengarkan siaran kesehatan ini. Kiranya Tuhan memberikan kami kasih akal budi kebijakan surgawi, di mana kami dapat mempelajari hal-hal yang penting ini dan hal-hal yang tidak sehat kami boleh jauhkan dari kehidupan kami. Tolong Tuhan, supaya kami dapat mengadakan reformasi di dalam hidup yang sehat. Karena kami tahu dengan hidup sehat, kami boleh menggunakan waktu lebih banyak untuk meningkatkan iman kami kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih dalam sepanjang sabat ini, kami telah mendapat begitu banyak berkat-berkat rohani. Kami mau memasuki hari-hari yang ada di depan kami. Tuhan kiranya menyertai kami, memberikan kami hikmat kebijakan di dalam mengatur pola hidup kami. Sehingga kami selalu dengan hikmat yang Tuhan berikan, firman yang Tuhan katakan tadi, boleh menjadi bermakna di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Dan kiranya Tuhan memelihara kami, melindungi kami. Sehingga kami boleh selalu lebih dekat kepada Tuhan. Berharap kepada Tuhan, memiliki harapan, dan dengan hati yang gembira bersama Tuhan, kedamaian ini membuat kami lebih sehat. Terima kasih, karena kami mohon keampunan dosa kami, di dalam nama Yesus yang menjadi juru selamat dan penebus dosa kami. Amin. Amin. Terima kasih dokter untuk doa tutup sahabat juga, baik kita yang berada di waktu Indonesia Tengah. Dan saya mengucapkan selamat hari bekerja ya bagi kita semua yang hadir, yang juga sudah mengikuti acara tutup sabat. Bahkan saya lihat ada banyak yang boleh bergabung di Zoom ini. Selamat hari Sabat semuanya umat-umat Tuhan. Selamat hari bekerja semuanya umat-umat Tuhan dimanapun saja berada. Kiranya kita boleh selalu mendapatkan berkat Tuhan, perlindungan Tuhan, dan kita selalu boleh hidup sehat dimanapun kita berada. Sekali lagi Tuhan memberkati dan salam sehat untuk kita semua, baik yang mengikuti. Salam sehat. Terima kasih dokter penjelasannya. Terima kasih dok. Saudara Tris, terima kasih. Kita sudah sama-sama. Saudara Lilianti, Saudara Felti, terima kasih. Tuhan berkati. Pak Peter Mangi. Ibu Felti Latumahina. Ya, makasih. Terima kasih. Tuhan berkati. Tuhan berkati, sampai ketemu. Sampai ketemu.